Berbicara tentang kebudayaan, ada momentum-momentum kebudayaan yang kiranya sama seperti tradisi ataupun hal yang dibuat oleh masyarakat di Bali, terlebih ogoh-ogoh. Momentum ini merupakan sebuah kesenian tradisi yang menjadi tolak ukur bahwa kreativitas, inovasi, perspektif pemikiran seniman muda untuk membuat sebuah karya menjadikan sesuatu yang menarik. Dan momentum ini adalah ogoh-ogoh ini sendiri. Kita tahu bahwa ogoh-ogoh tahun 1983 sampai dipentaskan di Pesta Kesenian Bali yang ke-12. Dan ini merupakan sesuatu yang memberikan sebuah pengaruh positif terhadap perkembangan ogoh-ogoh itu sendiri. Dan perkembangan selanjutnya dilakukan oleh daerah lain di seluruh Bali. Bahkan sama seperti baru-baru ini yang ada di Jakarta, melakukan kontekstual ogoh-ogoh. Jadi merupakan sebuah momentum kebudayaan yang bukan hanya di Bali saja berpengaruh, bahkan di negara lain juga, di Jerman maupun di Jepang dan sebagainya. Ya, momentum kebudayaan berbalut tradisi menjadi ajang olah kreativitas seni generasi muda, bahkan yang milenial sekarang. Nah, dalam konteks ini, euforia kebanggaan, bangga membuat sesuatu dalam sebuah karya seni, menampilkan keagungan atau identitas, personalitas masing-masing seniman muda ataupun masyarakat semuanya. Begitu juga pengembangan lintas karya dan budaya Bali. Jadi hal momentum kebudayaan yang sangat luar biasa ini harus kita lestarikan dan kembangkan. Jadi harus juga berpijak pada modernisasi, sama seperti konsep tema kontekstual globalisme. Kontekstual globalisme adalah berpijak dari abstraksi pemikiran yang belum terbendung. Jadi ide untuk mengaktualisasikan menjadi sebuah karya berdasarkan pada rekam jejak yang sebenarnya yang sudah ada. Ini terdiri dari 3, teks, konteks, dan kontekstual. Dalam ide itu merujuk pada teks. Teks itu tertuju pada kitab Ramayana biasa, kanda ketiga, Aranya ke kanda. Nah, dalam hal ini kalau dihubungkan dengan ekspektasi globalisasi adalah banyak hal yang tertuju pada sebuah karya seni, identiknya adalah memberikan sebuah pesan. Pesan apa yang ingin disampaikan di dalam karya itu. Karya bisa menyampaikan pesan, tidak saja berupa sebuah figur atau anatomi yang lain, tapi pemaknaan yang ingin disampaikan sangat penting sekali dipaparkan. Nah, sama seperti pemikiran surrealisme alam bawah sadar yang belum ada menjadi sebuah realisasi karya bermakna, itu kiranya memberikan sebuah pancingan ide dan konsep itu sendiri, antara memadukan antara tradisi, modern, begitu juga teknologi dan seni. Ya, berbalut dengan apa yang ada pada pakem-pakem sebelumnya, tidak keluar dari kaidah itu sendiri. Dari abstraksi itu menimbulkan sebuah ide itu membuat sebuah ogoh-ogoh dengan judul Samara Wisaya. Samara Wisaya itu, ya, kita lihat, saya mohon izin saya sedikit bacakan. Kama atau nafsu adalah salah satu unsur dari sabda Timira yang harus dikendalikan oleh manusia. Jika manusia tidak mengendalikan nafsu dengan baik, maka ia akan dibakar hawa nafsunya sendiri menuju kehancuran. Seperti kisah Rahwana yang menculik Dewi Sita demi memenuhi hasratnya, yang kemudian melahirkan perang besar antara Rama dan Rahwana dan menyebabkan hancurnya Alengka. Dewi Sita adalah simbol kecantikan, Rahwana adalah simbol nafsu dan angkara murka. Jika untuk mendapatkan keindahan atau kecantikan diperoleh dengan cara yang tidak baik, maka hasil yang didapatlah penderitaan dan kehancuran.
Ini realita yang terjadi ketika kita menarik garis bahwa hal kecil saja di lingkup keluarga, ketika nafsu tidak bisa kita kendalikan, hal kehancuran itu akan terjadi. Yang kedua, yang paling fenomenal adalah Rusia dan Ukraina. Ketika pesan karya diungkapkan atau dipaparkan ini tidak saja berupa figuratif atau anatomi dan keindahan, oh ini Allah, tidak, pesan yang lebih dalam yang ingin disampaikan di dalam konsep karya ini. Nah, berpijak dari epos Ramayana ini lahirlah sebuah gagasan untuk ditransformasikan menjadi karya ogoh-ogoh dengan judul Samara Wisaya. Samara berarti perang dan Wisaya berarti menikmati atau hawa nafsu. Jadi Samara Wisaya dalam konteks karya ogoh-ogoh ini diartikan perang melawan hawa nafsu. Mungkin lebih dari hanya sekedar ogoh-ogoh ini saja. Ogoh-ogoh Rawana dengan raksasa Puspaka Wilmana menculik Dewi Sita sebagai interpretasi abstraksi pemikiran yang belum terbendung menjadi realita bermakna yang dimaksudkan untuk memberikan pesan bahwa manusia hendaknya harus mengendalikan hawa nafsu untuk mewujudkan kehidupan yang santi dan jagadita. Ya, seperti itu konsepsi yang yang saya paparkan. Selanjutnya dari konsep. Nah, berbicara tentang konsep, ada center of interest dari karya ini. Center of interest itu terdiri dari 3 hal, yaitu Rahwana, Dewi Sita, dan Puspaka Wilmana dengan sayapnya yang bergerak, serta ekspresi wajah yang bergerak pula. Bisa diungkapkan bahwa ketika ekspresi wajah yang bergerak itu identiknya adalah ke kanan dan ke kiri, naik dan ke bawah. Dalam sistem ini dilakukan oleh mekanik orang teknik mesin kami di sini, beduk ya. Dia membuat sistem random, itu yang berbeda. Dia tidak konvensional kanan kiri atas bawah atau berputar seperti cakra sudarsana, tidak. Jadi lebih sistem random. Kita tidak bisa menentukan sistem acak yang dia gerak mesin itu sendiri. Jadi motorik gerak itu sendiri. Nah, jadi saya tekankan oleh kreativitas seni dalam inovasi berbalut tradisi, seni dan teknologi menjadi acuan karya Samara Wisaya ini, dan berpijak pada esensi dan estetika tradisi juga yang kiranya karya ini akan bermakna. Nah, dalam proses pembuatan, bisa diungkapkan proses pembuatan dilakukan pada 2 Desember 2022, diawali dengan 2 Desember Nuasen, begitu juga proses pemaparan konsep, selanjutnya selesainya kemarin, jujur saja sampai pagi anak-anak. Karena ada beberapa yang kurang, ada yang kurang. Karena konsep seni itu pasti ada saja yang kiranya tidak puas. Jadi untuk memuaskan itu, mohon maaf. Jadi ini sebuah kebanggaan yang kami di sini Banjar Tegal Blodan lakukan. Begitu juga Yowana Eko Budi. Dalam konsepnya adalah baik dari awal sampai akhir. Di sini ada bagian-bagian tugas yang dilakukan, ada di bagian mesin, ada di bagian anatomi, ada di bagian pengecatan seperti yang dipaparkan tadi oleh Yowana, perwakilan Yowana itu. Ada yang mengukir, ada yang mengecat dan finishing dan sebagainya. Begitu juga teknik motorik, progres gerak dalam ogoh-ogoh itu sendiri. Nah, dalam wujud ini sudah saya paparkan bahwa berwujud ogoh-ogoh dengan judul Samara Wisaya. Samara Wisaya seperti yang saya paparkan tadi. Nah, makna di dalam pemaknaan tertuju pada makna pendidikan, ada makna kreativitas, estetika, dan pelestarian dan pengembangan. Berbicara tentang makna pendidikan, anak-anak kiranya generasi muda yang dia tahu adalah Rahwana melaipan Sita ke Bandung, Sita ke Culik atau Alas Barak dan sebagainya. Itu secara oral yang teman-teman atau anak-anak ketahui. Akan tetapi ini merupakan sebuah edukasi ketika Ramayana ini di Itiasa ini memberikan sebuah pemahaman, pemikiran bahwa oh maknanya seperti ini. Jadi memberikan unsur edukasi bahwa hawa nafsu itu tidak bisa dipungkiri di dalam diri manusia, dan diri manusia di dalam sifat-sifat manusia itu tercermin dalam ogoh-ogoh itu sendiri. Makanya akhirnya harus dibakar hal yang dibakar, kecuali yang minta anti Sita jangan dibakar. Ini bukan konsep yang kurang bagus, tidak. Ini orientasinya hal kebaikan, bisa dipergunakan sebagai suatu hiasan nanti. Dan kalau berbicara tentang ogoh harus dibakar dalam arti sebagai pemusnahan diri, hal-hal negatif dalam diri itu. Secara konsepsinya seperti itu, mohon maaf di pemikiran saya.
Dan terkandung makna selain pendidikan, kreativitas sudah dilakukan oleh generasi muda kita di sini. Baik ini secara terbuka dilakukan karena tidak menutup kemungkinan banyak masukan-masukan dari tokoh-tokoh seni maupun yang lain. Nah, estetika, makna selain kreativitas ada estetikanya kalau wiraga, wiramu, wirase dalam tari, wirupa begitu juga menggunakan jelantik, estetika jelantik. Begitu juga ada estetika good governance. Di postmodern itu merujuk pada prastise. Prastise itu merupakan sebuah peniruan dari apa yang ada sebelumnya. Prastise di dalam postmodern, dari teori estetika postmodern. Nah, kita gabungkan di sana dengan menggabungkan tradisi, seni, teknologi. Nah, yang terakhir adalah sebagai makna pelestarian dan pengembangan. Ya, yang paling inti selanjutnya konsep mesin. Nah, dalam konsep mesin, di sini konsep mesin itu mempergunakan motor AC, motor wiper, gearbox, pencahayaan dan gerak ogoh-ogoh yang dapat dikontrol melalui aplikasi yang terhubung koneksi ke Bluetooth. Ajang kreativitas kreatif dan inovatif merupakan menjadi satu kesatuan di dalam proses ini. Kita mencari dan mencari. Ini tidak saja baru kali ini mempergunakan gerak motor atau mesin. Ya, sebelumnya sudah pernah dilakukan dari tahun 2014 bahkan 2013 sudah dicoba dan sebagainya. Dan akan selalu berinovasi. Nah, menggunakan rancangan gagasan sendiri maksudnya adalah konseptor dalam membuat mesin itu dia mempergunakan pergerakan secara seperti yang saya ungkapkan, pergerakan random itu serta kepakan sayap yang distilasi dan berstimulasi dari realita yang ada sama seperti burung. Jadi maksudnya adalah distilasi dan berstimulasi dari realita itu adalah biasanya kan kalau seandainya kepakan sayap itu naik sudah, turun sudah. Ini mempergunakan dua motoriknya, naik satu, naik lagi sekali, dan ada sedikit kepakan seperti itu. Nah, untuk teknis selanjutnya bisa dibantu oleh beduk untuk memberikan sebuah aksen bahwa karya ini merupakan karya yang berorientasi pada teknologi komunikasi maupun teknologi informasi yang dipergunakan untuk mengaktifkan karya ini. Ya, silakan. Boleh minta izin diaktifkan sekali setelah itu. Ya. Sama seperti ini, hanya menggunakan sebuah ungkapan gerakan sayap, tapi harus jelas gerakan sayap. Jadi perlu ditekankan dalam hal ini ada konsep pencahayaan yang memperkuat karya itu sendiri. Dan begitu juga yang menarik dari hal ini adalah ketika ada sebuah gamelan yang dipadukan. Nah, mungkin gamelan akan mengganggu teks. Ini bisa dilakukan dengan jarak yang jauh. Ketika menjauh dari gamelan, ketika kepakan sayap hidupkan semua akan terkoneksitas. Ini menggunakan sebuah konsepsi yang menghubungkan dengan teknologi seperti itu. Kiranya cukup demikian, mohon Dewan Juri untuk memberikan masukan bagaimana teks selanjutnya. Terima kasih Guru Arun, Bu Nasri, Bapak Sugi. Ya, terima kasih semua. Thank you.
Luar biasa ini karya adik-adik. Tiang apresiasi Niki karyanya luar biasa. Kemarin yang ada lihat pakai sayap juga tidak seperti Niki. Niki sampun luar biasa, wogonya hidup dari gerak, dari porsi anatomi, semuanya sampun cocok termasuk dengan kajian sastra menurutnya luar biasa. Dari cerita Ramayana yang sampun dipaparkan di Wau ke memang benar, kita dalam arti untuk berperang melawan hawa nafsu. Nah, salah satunya seperti Niki, karena kaitan dengan perayaan Hari Suci Niki memang sampun pas tema dan cerita Niki yang diangkat. Garis dari payasan utawi ornamen, payasan sampun menggunakan ornamen Bali, ukiran-ukiran Bali, walaupun ada beberapa yang, tapi yang sitau niki sampun cantik sekali niki, luar biasa niki. Berarti adik-adik mengambil konsep satu yang namanya Santa Rupa untuk sitaunya, sedangkan Rahwana dengan Wilmana niki mengambil konsep Rudra Rupa niki untuk bentuk raksasa niki. Itu sampun dengan ada gerakan-gerakan seperti niki. Kemarin yang terlihat paling kipak-kipak menten niki sampun dari segala arah bisa. Nah, inovasinya niki luar biasa niki. Tidak ada yang lagi nempel becek saja. Semua niki becek saja. Titiang tinggalkan juri dari unsur budayawan ring majelis desa adat diam 1000 bahasa niki. Tang sandang cedane napi kan wenten kiraan ko niki. Nggih, tampil bersih. Titiang yakin pasti niki senimannya ketok semprongnya ya. Garapannya, karyanya bersih, halus, detail, sampai ke gelung-gelungnya detail niki. Ornamennya semuanya detail. Nah, dari sisi teks, konteks maupun kontekstual yang disampaikan oleh Haji Tungah tadi semuanya sudah mengena, maksudnya sudah tersampaikan.